Badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan, di mana laba atau keuntungan tersebut dapat diperoleh apabila adanya usaha. BUMN dan BUMD merupakan contoh dari badan usaha yang berada di Indonesia. 1. BUMN. BUMN atau biasa disebut dengan Badan Usaha Milik Negara merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung. 2. BUMD. BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang dikelola, dibina, serta diawasi oleh pemerintah daerah. Peran badan usaha milik daerah atau BUMN. Yang pertama, memperluas lapangan kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, sebagai pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber-sumber alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. Peran badan usaha milik daerah atau BUMD. 1. BUMD memperluas lapangan kerja yang ada di daerah. Yang kedua, badan usaha milik daerah membantu meningkatkan produksi daerah serta nasional. Yang ketiga, badan usaha milik daerah meningkatkan perekonomian serta perkembangan. Bentuk BUMN. Yang pertama, persero. Persero dapat memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah modal daripada persero sendiri haruslah 51% daripada modal keseluruhannya, sedangkan 49% lainnya dapat dikuasai oleh pihak lain. Yang kedua, negara haruslah mendominasi kepemilikan saham BUMN. 2. Perum. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keseluruhannya ditanggung oleh negara. Yang kedua, serta tidak membagikan perusahaan dalam bentuk saham. Bentuk BUMD. Yang pertama, PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM biasanya dapat ditemui di daerah-daerah karena setiap daerah memiliki PDAM untuk kelangsungan air. Yang kedua, perusahaan transportasi angkutan kota. Dan yang ketiga, bank perusahaan daerah. Kelebihan dan kelemahan BUMN serta BUMD. Kelebihan badan usaha milik negara. 1. Organisasi mantap dikarenakan dinaungi oleh negara sendiri. Yang kedua, memiliki kekuatan hukum yang kuat karena berlandaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengutamakan pelayanan umum. Dan keempat, permodalan pasti dari pemerintah. Kelebihan badan usaha milik daerah. Yang pertama, meringankan beban pengeluaran konsumsi masyarakat melalui penetapan harga produk karena memperoleh subsidi dari pemerintah. Yang kedua, pengelolaannya oleh tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat. Yang ketiga, dalam pengumpulan modal tidak sukar karena modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan yang terakhir, BUMD dikelola oleh suatu direksi dan yang ditunjuk pemerintah dan RUPS sehingga lebih berhati-hati dan profesional. Kelemahan badan usaha milik negara. Yang pertama, organisasi kaku dan birokratis yang diakibatkan dari aspek pengelolaannya melibatkan pemangku kepentingan yang banyak sekali pihaknya dan pemiliknya adalah negara. Yang kedua, pengambilan keputusan lambat. Dan yang ketiga adalah banyak yang rugi. Kelemahan BUMD. Yang pertama, karena pengelola ditunjuk oleh pemerintah, kemampuan dan keahlian dalam mengelolanya menyebabkan sering menderita kerugian. Yang kedua, penetapan harga ditentukan sepihak oleh perusahaan, bukan melalui mekanisme pasar. Yang ketiga, pendirian BUMD sangat sulit karena harus melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian BUMS serta peranannya. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta merupakan badan usaha yang semua permodalannya berasal dari pihak swasta. Badan usaha milik swasta ini bisa dipunyai oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerjasama penanaman modal. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan swasta dalam negeri yaitu suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat dalam negeri, sedangkan pada badan usaha asing yaitu kebalikannya sendiri, yaitu suatu badan usaha yang modalnya dipunyai oleh masyarakat luar negeri. Serta BUMS juga memiliki peran sebagai mitra BUMN. Bentuk kegiatan usaha BUMS. Nama firma atau FA. Firma atau sering juga disebut FA adalah sebuah bentuk persekutuan
untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. 2. Persekutuan komanditer atau CIVI. Persekutuan komanditer atau Commanditaire Fellowship atau biasanya disingkat dengan CIVI adalah merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Pengertian perseroan komanditer adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Ketiga adalah persero atau perusahaan perseorangan. Kelemahan dari BUMS antara lain yang pertama, terlalu mementingkan laba dan tidak memperhatikan lingkungan. Yang kedua, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Dan yang ketiga, kelangsungan usaha yang tidak menentu. Sedangkan kebaikan daripada BUMS itu sendiri adalah yang pertama, pemilik menerima semua keuntungan. Yang kedua, mendorong efisiensi pengolahan badan usaha. Yang ketiga, tidak bergantung pada modal pemerintah. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan standar keahlian dan penerapan teknologi. Sekian video saya, terima kasih.